Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyuneza. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Eka Sakti Padang. Presentasi ini merupakan tugas saya pada materi perkuliahan aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bu Nela Sari Yolanda. Oke, di presentasi kali ini saya akan membahas materi tentang kewirausahaan. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu kewirausahaan? Tentunya sudah ada ya yang tahu apa itu arti dari kewirausahaan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kewirausahaan. Oke, kita masuk saja ke pengertian wirausaha. Istilah wirausaha ini atau kita kenal dengan entrepreneur. Pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh seorang ekonom Prancis yang bernama Richard Kensian. Wirausaha ini terdiri dari kata wira dan usaha. Wira itu berarti pejuang, pahlawan, manusia tangguh, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha itu adalah perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi wirausaha itu adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Oke, sekarang kita masuk saja ke karakter wirausaha menurut Baygrave. Karakter wirausaha menurut Baygrave itu ada 10. Yang pertama itu dream. Dream itu adalah mimpi. Jadi, seorang wirausaha itu harus memiliki mimpi dan keinginan untuk mewujudkan usahanya. Nah, yang kedua itu ada decisiveness. Decisiveness ini mampu membuat keputusan secara cepat dan efektif. Jadi, seorang wirausaha itu harus mampu membuat sebuah keputusan dengan cepat dan secara efektif. Nah, yang ketiga itu ada doors. Doors itu melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Setelah seorang wirausaha itu mengambil keputusan, dia harus melakukan apa nih setelah dia mengambil keputusan itu. Nah, yang keempat itu determination. Seorang wirausaha itu harus melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Seorang wirausaha itu tidak boleh lepas tanggung jawab terhadap usahanya. Dia harus memperhatikan usahanya mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang kelima itu ada dedication. Seorang wirausaha itu harus memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Oke, yang selanjutnya itu ada devotion. Devotion ini tidak kenal lelah. Seorang wirausaha itu tidak boleh lelah dan tidak pernah mengenal lelah dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya. Dan dia juga fokus. Dia fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Dia tidak main-main dengan apa yang dibuatnya. Nah, yang ketujuh itu ada details. Seorang wirausaha itu harus mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal kecil. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai jiwa yang teliti. Yang ketujuh itu ada dollars. Dollars itu di mana uang itu bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Yang kesembilan itu ada destiny. Destiny itu mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir itu ada distribute. Seorang wirausaha itu harus mampu dan bisa membagi tugas, wewenang, dan kepemilikannya kepada orang lain. Nah, jadi itu tadi merupakan karakteristik wirausaha. Jika kamu ingin menjadi seorang wirausaha, kamu harus mempunyai karakter tersebut ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada manfaat wirausaha. Di sini ada 5 manfaat wirausaha. Yang pertama itu, jika kita menjadi seorang wirausaha, kita bisa menciptakan pekerjaan. Dan dengan kita menciptakan pekerjaan itu, kita bisa membantu orang lain dengan memperkerjakannya ke dalam usaha kita. Yang kedua, jika kita menjadi seorang wirausaha itu, kita
kita memiliki kebebasan mencapai tujuan usaha kita, seperti kebebasan mengelola waktu, kebebasan untuk memilih sumber daya manusia, dan kebebasan untuk memilih alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kita memiliki kebebasan mengelola waktu itu, kita bisa bebas menentukan di jam pagi kah, siang atau malam kah kita melaksanakan usaha kita tersebut. Sumber daya manusianya pun begitu juga, seperti kebebasan memilih sumber daya manusianya. Kita bisa memilih seperti dari anggota keluarga kah, dari teman-teman kita kah, atau kita bisa memilih orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Nah, yang ketiga itu kita tidak terikat waktu. Jika kita menjadi seorang wirausaha itu, kita tidak terikat oleh waktu. Kita apa yang kita lakukan dan kerjakan semua itu tergantung pada diri kita. Tapi itu semua mengarah kepada hal yang positif ya. Jika kita mengatur seenaknya waktu, itu bukan berarti kita bisa bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya yang keempat, manfaat menjadi seorang wirausaha itu kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri kita. Nah, jika kamu seseorang yang memiliki hobi memasak, kamu bisa membuka usaha dengan bertemakan makanan. Kamu bisa membuka usaha nasi goreng, kamu bisa membuka usaha ayam geprek, kamu bisa membuka usaha banyak yang lagi viral-viralnya makanan street food gitu. Kamu bisa mengajak teman-teman kamu untuk menjalankan usaha kamu secara bersama-sama. Yang penting kamu memiliki keinginan dulu. Nah, yang terakhir, manfaat kita menjadi seorang wirausaha itu kita memperoleh laba yang maksimal. Menjadi wirausaha bebas menentukan keuntungan atas investasi dalam usaha kita. Kita bisa menentukan seberapa besar kita mendapatkan laba dari hasil usaha kita tadi. Tapi kita harus menentukan ya, mana modalnya, mana yang dikeluarkan untuk bahan baku, untuk gaji karyawan. Jadi kita harus bisa menata keuangannya dengan baik juga, agar usaha kita tidak bangkrut dan tetap berjalan ke depannya dengan baik. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kreatif. Seorang wirausaha itu harus kreatif, inovatif, dan percaya diri. Itu semua merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Seorang wirausaha itu bisa memulai bisnisnya tanpa uang, tanpa jaringan, ataupun tanpa kantor. Selama dia memiliki kreativitas dan dia memiliki percaya diri yang baik, dia akan bisa menjalankan sebuah usaha yang dia inginkan. Intinya, jika kita mempunyai sebuah keinginan, kita bisa melakukannya tanpa ada paksaan dan tanpa ada kekangan dari orang lain. Ketika kita sudah memiliki keinginan, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Di dalam sebuah usaha itu tentunya adanya naik dan turun dalam menjalankan usaha. Itu semua merupakan sebuah proses untuk menuju ke keberhasilan. Oke, mungkin itu beberapa penjelasan ya tentang kewirausahaan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat ya untuk kita semua. Di sini ada 5 buah latihan yang perlu kamu isi ya. Kita masuk saja ke latihan yang pertama. Di sini ada ciri seorang wirausaha tidak boleh berubah-ubah dalam memutuskan sesuatu. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus memiliki sikap. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Opsi yang pertama itu ada mandiri, berani, konsisten, dan mercusuar. Jadi jawaban yang benar di sini adalah konsisten. Kita bisa melihat pembahasannya di sini. Seorang wirausaha itu harus memiliki sikap konsisten dalam mengambil keputusan. Konsisten itu sendiri adalah
sikap tetap, selaras, sesuai, dan sesuatu yang tidak bisa diubah. Jadi kita ketika menjadi seorang wirausaha itu kita harus konsisten. Kita tidak bisa merubah-rubahnya dengan begitu saja. Sudah, kita harus menjalankannya sesuai dengan proses dan prosedur yang kita rencanakan dari awal. Jadi jawabannya adalah C ya, konsisten. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sikap wirausaha itu penting bagi siswa yang sedang menuntut ilmu, terutama siswa SMK, yaitu yang A. mendapatkan uang, yang B. berorientasi maju, yang C. meningkatkan belanja, dan yang D. berjualan di sekolah. Jawabannya yaitu B ya, berorientasi maju. Kita lihat penjelasannya. Ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha dan masih dalam menggapai pendidikan, sikap yang seharusnya kita miliki adalah kita harus berorientasi maju. Mengapa demikian? Ada yang tahu jawabannya? Itu karena dengan memiliki sikap yang berorientasi maju, seorang siswa akan membuat impian setinggi-tingginya, memiliki impian untuk maju di masa depannya, dan semangat untuk menggapai cita-citanya. Nah, jadi jawabannya itu berorientasi maju. Nah, di sini masih ada latihan 3, 4, dan 5. Untuk latihan 3, 4, dan 5 ini silakan kalian isi sendiri ya. Dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan saya tentang kewirausahaan pada video kali ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga kalian bisa menjadi seorang wirausaha dan bisa membangun usaha yang kalian impikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.